walam yalu tilkal imara wala tilkal a'mal, dan mereka tidak semasa di dunia tidak mendapatkan wilayah-wilayah kekuasaan dan tugas-tugas pekerjaan kekuasaan tadi. Perhatikan di sini. Ya, orang-orang yang mengejar-ngejar kekuasaan di dunia ini, mencari-cari kekuasaan di dunia ini, ternyata seperti ini keadaannya kelak. Betapa beratnya mempertanggungjawabkan hal tersebut. Yang menjadi amanah di hadapan Allah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menatap ke saya, melihat ke saya. Faqala, lalu mengatakan, la bulla syari, la bulla. Kita ketahui bahwasanya orang-orang yang membenci, orang-orang yang membenci para orang-orang yang membenci para pelaku kebaikan, para penegak kebenaran, maka mereka adalah orang-orang yang tidak tentram hidupnya, tidak bahagia hidupnya. Mereka akan berada dalam hatinya, berada dalam terasa selalu panas. Orang yang dengki itu tidak tentram, apalagi dengki kepada orang-orang baik. La bulla syani'u. Akullu hadha saghin li ahli al-masyriqi fi masyraqihim fi masyriqihim. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, apakah yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini itu terdapat di wilayah timur, artinya di wilayahmu, di tempat asalmu, di tempat engkau berada. Artinya apakah mereka itu orang-orang yang mengejar-ngejar kekuasaan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Abdul Aziz, apakah di tempatmu orang-orang di sana adalah orang-orang yang mengejar kekuasaan? Qultu na'am wallah. Maka kemudian saya jawab, benar demi Allah, memang demikian keadaan. Di mana orang-orang yang tidak mengerti, tidak paham, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengejar-ngejar kekuasaan. Ini justru akan menjadi penyesalan kelak. Ini akan menjadi penyesalan kelak. Na'am wallahi, demi Allah memang demikian keadaan. Orang-orang berlomba-lomba mencari dan mengejar kekuasaan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, laqad qabbahallahu wa makar. Allah Subhanahu wa taala telah memburukkan keadaan mereka dan telah membuat makar. Makar itu adalah makar yang tidak terasa. Seseorang tidak terasa bahwasanya dia itu lagi ditipu, dia itu lagi dijebak, dia itu lagi dijerat, tidak terasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki makar kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Allah berfirman, mereka telah melakukan perbuatan makar dan Allah membuat perbuatan juga melakukan makar kepada mereka. Kira-kira siapa yang lebih kuat makarnya? Kira-kira siapa yang berhasil makarnya?
tentunya makarnya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berhak mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana makarnya Allah Subhanahu wa taala ini, perhatikan, adalah sesuatu yang tidak dirasa. Tetapi ya, hal tersebut adalah ya yang akan mengakibatkan kebinasaan. Begitu makar itu. Ya, orang yang melakukan tipu daya itu, ya seseorang yang melakukan tipu daya itu tidak terang-terangan. Ya, mungkin dihidangkan makanan yang lezat, ayam goreng, ya minuman yang lezat, tetapi ada racunnya, itu makar namanya. Artinya sesuatu yang tidak diketahui orang yang akan dibuatkan makar baginya. Nah, hati-hati dengan makarnya Allah. Ya, hati-hati dengan makarnya Allah. Oleh karena itu seseorang yang beriman itu selalu takut dengan makarnya Allah. Ya, di antara bentuk ya yang dijelaskan oleh para ulama, ya seseorang itu ketika dia menjauh dari Allah tapi ya tidak merasa terganggu, merasa santai-santai saja, merasa senang-senang saja, merasa enjoy saja, ya merasa tidak masalah, ya dia dengan segala nikmatnya, ya mungkin hartanya berlimpah, ya mungkin anak keturunannya banyak, mungkin ya dibukakan untuk dia dunia, tetapi sesungguhnya itu makar bagi Allah untuk mencelakakannya, dan dia tidak merasa. Ini bahaya sekali, ini berbahaya. Seseorang hendaknya takut dari makarnya Allah ketika dia justru kemudian tambah jauh dari Allah, tapi tidak merasa. Ya, artinya hatinya berpenyakit, tambah penyakitnya, tetapi dia merasa ya sehat-sehat saja. Ya, ini bahaya. Kalau ada umpamanya orang sakit, lalu dia merasa tidak sakit, merasa sehat-sehat saja, ini berbahaya. Apalagi kalau orang kemudian sakit hatinya, hati itu sakit dengan maksiat, ya, lalu dia tidak merasa, ya, maka ini hati-hati. Ya, ketika seseorang tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari ibadah, tambah jauh dari Al-Quran, tambah jauh dari kebenaran, tambah jauh dari ya zikir, ya tambah dekat dengan maksiat dan seterusnya, tapi dia tidak merasa. Dia merasa ya bahwasanya aman-aman saja, aman. Dia merasa aman-aman saja. Oh, ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Sangat mengkhawatirkan keadaan yang seperti ini. Wa wallazi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi yang jiwanya Abu Hurairah berada di tangannya, artinya di tangannya Allah Subhanahu wa taala, ya, la yasuqannahum humuran ghidaban, bahwasanya mereka akan diseret. Artinya di sini akan terjadi fitnah, ya, akhir daripada keadaan mereka. Akan terjadi fitnah di mana mereka ya akan diseret, diperangi maksudnya di sini. Ya, akan diserang dengan jumlah pasukan yang banyak. La yasuqannahum humuran ghidaban. Ya, dalam keadaan ya humuran, ya dalam keadaan marah, ya ghidaban marah, humuran mungkin artinya di sini adalah merah, artinya dalam keadaan dibakar, dalam keadaan disiksa, itu maksudnya.
Artinya ya bahwasanya akan terjadi huru-hara, akan terjadi perang besar, akan terjadi kekacauan. Nah, ini maksudnya. Ya, la yasuqannahum humuran ghidaban ka'annama wujuhum al-majannah al-mutraqah. Seakan-akan wajah-wajah mereka itu ya adalah wajah-wajah yang keras. Ya, keras. Dipahat, artinya wajah-wajah yang seram. Wajah-wajah yang menakutkan, artinya yang akan menyerang mereka, yang akan menghancurkan mereka. Hatta yulhaqu dzal zar'i bi zar'i wa dzad dar'i bi dar'i. Sampai orang-orang yang tadinya berada di kota, maka dia akan yulhaqu dzal zar'i bi zar'i. Dia akan dipinggirkan, disingkirkan ke desa-desa, ya, dan ya dengan disingkirkan ke desa-desa dengan kebun-kebunnya. Begitu juga orang-orang yang berternak dengan ternak-ternaknya, artinya terpinggirkan. Ya, yang tadinya punya kekuasaan, yang tadinya punya ya kemewahan hidup, ya gedung-gedung yang bertingkat, tapi kemudian hancur lebur. Nah, ini kalau terjadi huru-hara, terjadi perang besar, ya seperti ini keadaannya. Ya, bagaimana kita saksikan sekarang beberapa ya negeri terjadi perang, maka rumah-rumah hancur. Ya, rumah-rumah yang bertingkat hancur. Ya, orang-orang akan mengungsi jauh, akan meninggalkan tempat tinggal, ya pergi ke pinggir-pinggir. Ya, demikianlah keadaan. Ya, demikianlah keadaan perebutan kekuasaan. Ya, sehingga akan mengakibatkan kerusakan, kehancuran suatu negeri. Ya, yang terjadi di negeri tersebut. Ya, karena terjadinya hal tersebut. Ya. Ini makna daripada riwayat ini. Ya, ini makna daripada riwayat ini. Tentunya ya beberapa pelajaran bisa kita ambil di sini. Ya, pelajaran mungkin yang inti yang bisa kita ambil adalah bagaimana seseorang hendaknya ya bukan mengejar ya dunia, tapi hendaknya dia mengejar akhirat. Bukan mengejar kekuasaan yang akan mengakibatkan dia menyesal, tapi justru ya mengejar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan dia bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Babun la yaqulur rajul Allahu wa fulan. Bab hendaknya seseorang tidak mengatakan Allah dan fulan. Ya, artinya tidak menyamakan dalam penyebutan. Ya, seperti ungkapan ini Allah dan fulan. Karena ucapan dan di sini ya adalah penyamaan dalam ucapan. Walaupun dalam keyakinannya tidak menyamakan, tapi dia menyamakan dalam ucapan. Dan menyamakan dalam ucapan itu syirik kecil. Ya, menyamakan dalam ucapan itu syirik kecil. Di antaranya ya ini tadi contohnya. Allah dan fulan. Ya, Allah dan fulan. Maka bab ini menerangkan tidak bolehnya mengatakan demikian. Jangan seseorang mengatakan Allah dan fulan. Jadi jangan menyamakan dalam ucapan. Ya, antara Allah dengan selain Allah. Di sini disebut fulan, siapapun. Allah dan Jibril. Ya. Allah ya dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jangan ya seseorang menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan mengucapkan dan. Ya, perhatikan di sini. Berkata
البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مطر بن مفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم, saya mendengar Mughithan menganggap anna Ibnu Umar sa'alahu, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya an maulah, tentang maulahnya. Maula itu artinya yang merawatnya, melindunginya, ya, menjaganya, ya. Ditanya siapa maulah, maulamu siapa? Maulamu siapa? Man maulaka? Man maulaka? Maula, al-maula itu adalah yang melindungi, merawat, menjaga, perhatikan. Ya, ditanya an maula, faqal Allahu wa fulan. Ya, dia mengatakan Allah dan fulan. Perhatikan di sini. Dia menjawab Allah dan fulan. Allah maula saya dan fulan juga maula saya. Ya, Allah yang menjaga, merawat saya, melindungi saya, ya, memberikan nikmat kepada saya, menciptakan saya, dan fulan juga yang memperhatikan kehidupan saya, ya, merawat saya. Ya, dia sebut Allah dan fulan. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, la taqul kadzalik. Jangan engkau berkata demikian. Jangan katakan demikian. La taj'al ma'allahi ahadan. Jangan engkau jadikan seorang pun bersama Allah. Ya, jangan jadikan bersama Allah seorang pun juga. Walakin qul, akan tapi hendaknya engkau mengatakan fulan ba'dallah, fulan setelah Allah. Ya, ini artinya bahwasanya maula saya adalah Allah, kemudian si fulan. Ya, atau si fulan adalah maula saya setelah Allah. Ya, saya bersyukur, ya, berterima kasih, ya, kepada si fulan setelah berterima kasih kepada Allah. Atau saya berterima kasih kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada si fulan. Ya, jadi jangan kemudian seseorang itu menggabungkan antara Allah dengan selain Allah, menyamakan dalam ucapan dengan kata-kata dan tadi Allah dan fulan. Ya, Allah dan fulan. Jangan. Ya, ini adalah bentuk, ya, penyamaan dalam lafaz, dan penyamaan dalam lafaz itu adalah syirik kecil, walaupun, ya, dalam keyakinannya tidak menyamakan. Walaupun dalam keyakinannya, ya, tidak menyamakan antara Allah dengan selain Allah. Tapi jika di dalam ucapannya dia menyamakan, maka dia sudah terjadi pada kesyirikan yang kecil. Ya, bab berikutnya juga, ya, bab qauli rajuli ma sya'allahu wa syi'ta. Bab ucapan seseorang berdasarkan kehendak Allah dan kehendaknya. Nah, ini juga syirik. Ya, syirik dalam ucapan. Jadi tingkatan yang terbaik adalah mengatakan masya Allahu wahda. Ini tingkatan yang paling baik. Kemudian yang berikutnya yang boleh masya Allahu summa sya'a fulan, berdasarkan kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Yang tidak boleh adalah ucapan masya Allahu wa sya'a fulan, berdasarkan kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini tidak boleh. Ya, jadi ada yang utama, yang terbaik, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan 'an al-Ajlah an Yazid bin al-A'sam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rajulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sya'allahu wa syi'ta. Ini berkata kepada, ya, manusia terbaik, itu Rasulullah SAW, Rasul terbaik, berdasarkan kehendak Allah dan kehendaknya.
Maka Rasulullah SAW menegur. Rasulullah SAW mengatakan, Qal ja'alta lillahi niddan. Engkau telah menjadikan bagi Allah sekutu. Ya, engkau telah menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, walaupun orang ini ketika dia mengucapkan berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu, dia tidak menyamakan dalam keyakinannya. Tapi ketika dia menyamakan dalam ucapannya, itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk menjadikan bagi Allah sekutu. Ya, itu termasuk menjadikan bagi Allah sekutu. Itu sudah melanggar perintah Allah, larangan Allah, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Maka ketika seseorang berbuat syirik kecil, sesungguhnya dia telah menjadikan sekutu bagi Allah. Walaupun itu syirik kecil, maka seseorang telah menjadikan sekutu bagi Allah. Dia telah menyekutukan Allah. Dia telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun dalam ucapannya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada orang ini, Masya Allah wahdah, katakanlah bahwasanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Hanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita masuk bab yang berikutnya. Babul ghina wal lahu. Bab nyanyian-nyanyian. Ya, dan permainan. Ya, perhatikan ini. Bab ini menerangkan tentang celaan terhadap nyanyian-nyanyian. Di mana di antara tipu daya syaitan, ya, yang besar adalah nyanyian-nyanyian, musik-musik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wastabziz man istata'ta minhum bisautika. Ya, gerakkan mereka. Ya, artinya dalam kesesatan, palingkan mereka dalam kebenaran, ya, dengan suara. Jadi ditafsirkan bahwasanya suara setan itu adalah nyanyian, itu suara setan. Ya, suara setan. Nah, ini kita penting untuk paham. Ya, karena ya ini adalah bentuk tipu daya setan yang banyak menjerat orang-orang untuk kemudian dijauhkan ya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Ya, lahwal hadith, ya, di mana sebagian orang kemudian ya membeli ya lahwal hadith untuk kemudian mereka sesat dari jalannya Allah, dari siratal mustaqim. Jadi yang paling banyak juga menyingkirkan seseorang dari ya doa dia setiap saat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang banyak juga memalingkan dari doanya tersebut adalah nyanyian. Makanya ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bersumpah 3 kali ketika menafsirkan ayat tersebut. Ya, bahwasanya demi Allah yang dimaksud adalah nyanyian. Yang demi Allah yang dimaksud adalah nyanyian. Demi Allah yang dimaksud adalah nyanyian. Ya, di saat terlebih pada saat ini, ya, begitu banyak orang yang menggandrungi hobi, cinta, suka dengan nyanyian-nyanyian, suka dengan suara setan. Ya, bahkan ada yang menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang benar. Ya, kalau ada yang menyanyi atau main musik, ya, tapi dia tahu itu salah, masih lebih mending daripada seseorang yang ya pakai songkok, pakai hijab,
ya pakai kudung, bawa gitar. Ini lebih parah. Ya, lebih parah itu. Kalau ada yang ya bajunya robek-robek menyanyi, ya itu dosa. Dia telah melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau ada orang pakai jubah menyanyi dengan mengatakan bahwasanya mengajak orang ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyanyi dengan ya musik-musik, ya ini lebih parah. Ya karena dia ya menganggap bahwasanya itu adalah kebenaran. Ya, bahkan mungkin dia menangis. Kalau dengar ayat menangis, dengar nyanyian menangis juga, enggak tahu tangisan yang mana yang benar itu. Ya, banyak yang seperti itu ya. Kalau dengar musik menangis, kalau dengar Al-Qur'an menangis juga. Yang mana ini yang benar ini? Ini aneh ini. Ya. Tidak mungkin terkumpul itu. Tidak mungkin terkumpul ya antara ya cinta Al-Quran dengan cinta musik, enggak mungkin. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak akan jadikan dalam hati seseorang ada dua kecintaan itu. Ya, kecintaan, cinta sama musik sama cinta sama Quran, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu terkumpul dalam hati seseorang. Ya, oleh karena itu di saat seperti ini di mana musik di mana-mana, hendaknya kita ya berhati-hati. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah diriwayatkan ya suatu saat ketika jalan terdengar musik lalu segera menyingkir dari jalan sambil menutup telinganya. Ya, menutup telinganya. Menyingkir dari jalan, menutup telinganya sampai bertanya kepada yang di sampingnya, sudah tidak ada lagi suara? Kalau masih ada, kalau tidak ada suara baru dilepas. Ya, saking menjaganya. Ya, karena begitu menjaganya, karena sangat merusak. Ya, sangat merusak hati. Ya, di mana ini adalah ya hiasan setan, suara-suara setan yang menjadikan seseorang itu kemudian terjatuh pada ya cinta kemaksiatan. Nah, ini juga digabungkan di sini dengan nyanyian dan permainan. Ya, permainan ini juga banyak melalaikan. Apalagi sekarang banyak permainan. Ya, permainan-permainan di HP, permainan-permainan ya online. Ya, ini banyak sekali melalaikan. Permainan judi, permainan yang melalaikan dari kewajiban. Ya, permainan yang merusak akhlak. Ya, permainan yang mengantarkan kepada yang haram. Nah, ini banyak sekali sekarang. Ya. Maka ini dua hal ini disebutkan di sini adalah merupakan hal yang perlu diwaspadai. Nah, kalau permainan yang dibolehkan itu permainan yang mendukung untuk ya kesehatan, untuk jihad, untuk dakwah, ya untuk belajar, ya seperti berenang, ya permainan-permainan naik kuda, ya lari, ya itu bagus karena menyehatkan tubuh. Tapi kalau permainan ya yang permainan yang melalaikan, ya apalagi permainan judi, ya banyak juga permainan kartu, ya baik yang bentuknya kartu yang yang langsung dipegang ataupun kartu yang di di HP kan namanya. Ya, ini melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tambah banyak. Ya sekarang karena sekarang ya tambah seseorang itu lemah akalnya, ya tambah suka begini-begini. Tambah seseorang itu lemah imannya, lemah akalnya, ya tambah suka dengan nyanyian, tambah suka dengan permainan-permainan yang melalaikan, ya. Ini adalah hal-hal yang perlu diwaspadai, ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah
an Abdullah bin Dinar qala kharajtu. Berkata Abdullah bin Dinar, saya keluar ma Abdullah bin Umar ila suq, bersama Abdullah bin Umar ke pasar. Famarra ala jariyatin saghiratin tughanni. Maka kemudian beliau melihat lewati seorang anak wanita yang menyanyi. Ini memang sejak dulu itu yang suka menyanyi perempuan. Ya, makanya itu kalau antum lihat umpamanya pengertian alat-alat musik, sebagian ulama menerangkan yaitu alat-alat yang tabiatnya juga menyelisih fitrah. Ya, kalau ada laki-laki ya yang menyanyi, ya. Famarra ala jariyatin saghiratin tughanni. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu melewati seorang anak kecil yang lagi menyanyi. Ya, lagi menyanyi. Faqal, maka kemudian perhatikan di sini perkataan Ibnu Umar mengomentari anak ini, inna syaitan, sesungguhnya syaitan lau taraka ahadan la taraka hadis. Sesungguhnya syaitan kalau dia itu tinggalkan seseorang, artinya dibiarkan, jangan diganggu, ya sudah, ya, tidak perlu digoda, ya karena sudah masuk perangkap, ya maka dia akan meninggalkan wanita ini, ya yang menyanyi ini. Ya, artinya dia orang yang menyanyi itu sudah dikuasai oleh setan, tidak perlu lagi yang digoda oleh setan adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan. Ya, yang ingin berbuat baik, yang ingin taubatnya itu yang bagaimana dihalangi. Tapi kalau para penyanyi tidak perlu. Ya, kalau para penyanyi tidak perlu karena dia sudah temannya setan. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka menyanyi, ya sudah temannya setan. Suka musik, ya ini sudah temannya setan. Ya, maka kalau masih ada keinginan suka dengan dengar nyanyian, ya itu penyakit parah yang ada di dalam hati. Ya, itu sangat merusak. Maka mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan. Dan bagi yang tidak suka, alhamdulillah ya selamat dari penyakit tersebut. Ya. Jadi kalau ada yang masih suka, ya ketahuilah itu penyakit. Hati-hati ya, bagi yang tidak merasa bahwasanya itu penyakit, itu hati-hati masuk dalam makarnya Allah. Ya hati-hati. Ya apalagi tadi yang menganggap bahwasanya itu adalah merupakan kebaikan. Ya, menyanyi pakai kudung, menyanyi pakai sorban, bawa gitar, ya. Kemudian ya menganggap bahwasanya dia dalam jalan kebaikan, ini lebih berbahaya lagi. Ya ini lebih berbahaya lagi. Ya mengumpulkan begitu banyak persoalan ya dalam imannya, dalam hidupnya. Ya. Jadi bab ini juga nanti akan terulang lagi. Ada lagi bab yang akan datang juga masih terkait dengan ini. Kita bacakan dulu yang berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Yahya bin Muhammad Abu Amr al-Basri qala sami'tu Amran مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني بشيء يعني ليس الباطل مني بشيء. Ya, artinya lastu min dadin. Ya, saya bukan bagian daripada dadin. Dadin artinya adalah perkataan-perkataan batil. Yang sebagaimana dijelaskan di sini. Walad dadu minni bisyai, dan hal tersebut juga bukan bagian dariku. Ya, ini masuk di sini. Ya, nyanyian-nyanyian, ya, musik, ya, kemudian permainan-permainan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, permainan yang kemudian permainan-permainan haram. Ya, seperti permainan-permainan online itu haram ya. Itu banyak sekali keburukan di situ. Ya, di situ kalau mau lihat kata-kata paling tidak baiknya di situ. Orang-orang yang main online itu buruk kata-katanya.
ya, dia akan ya terbina menjadi orang-orang yang buruk mulutnya, yang kotor mulutnya. Ya karena di situ umpatan-umpatan. Ya, dia mengumpat, lawannya mengumpat, dia dengar umpatan, dia akan terbiasa dengan kata-kata umpatan. Ya, ini adalah permainan-permainan yang diharamkan. Ya, yang seperti ini permainan-permainan yang haram. Ya. Maka hendaknya kita menjaga ya dari permainan-permainan yang demikian. Waktu isya ya. Sudah waktu isya. Hah? Ya, ini kita lanjutkan insyaallah ya pada pelajaran kita yang akan datang. Semoga bermanfaat. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.